nama saya Hardini Puspasari. Saya dikenalnya sebagai Miss KPBU, Miss Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau Public Private Partnership. Saat ini saya menjadi salah satu pengurus Kamar Dagang Indonesia Kadin sebagai Ketua Komite Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan. Saya juga sebagai Wasekjen Gapensi, Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia, dan juga saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Investasi pada organisasi Kamar Entrepreneur Indonesia. Mulainya saya berkarir di bidang investasi ini, sebenarnya waktu itu diawali dengan waktu setelah saya lulus S1 dan S2, waktu itu saya bergabung di Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Indonesia (KKPPI), di mana ini adalah komite di bawah Kantor Menko Perekonomian yang sangat luar biasa untuk percepatan infrastruktur. Dari sinilah karir saya berkembang, saya banyak belajar dan mengembangkan mengenai sektor infrastruktur di Indonesia. Yang mana sektor infrastruktur di Indonesia ini merupakan salah satu backbone yang memperkuat ekonomi Indonesia, sehingga pada saat itu kami juga membantu untuk mengenai mitigasi bagaimana membentuk badan resiko dan juga penjaminan untuk proyek infrastruktur. Nah, setelah dari itu saya karena background saya di bidang komunikasi, saya juga sempat punya konsultan komunikasi yang bergerak di above the line dan below the line. Nah, setelah itu saat ini saya sebagai Miss KPBU tentunya ingin sekali memsosialisasikan mengenai potensi peluang investasi di Indonesia, khususnya infrastruktur, karena infrastruktur merupakan backbone ekonomi dan fasilitas infrastruktur yang dimiliki ini harusnya dibangun oleh anak bangsa. Jadi saya ingin sekali mempopulerkan investasi melalui skema KPBU tentunya kepada para putra-putra daerah untuk dapat menjadi investor dan sebagai project owner di masing-masing daerah. Karena kalau di KPBU itu juga ada 22 sektor yang bisa dikerjasamakan pemerintah swasta, karena saat ini kan pemerintah kita itu tidak cukup pendanaannya untuk membiayai semua kebutuhan infrastruktur. Jadi APBN kita tidak mencukupi, sehingga perlu sekali nih kerjasama kepada putra-putra bangsa Indonesia untuk dapat turut serta membangun infrastruktur di Indonesia. Nah, menurut saya kondisi investasi di Indonesia saat ini tuh benar-benar menarik banget ya. Tapi dengan catatan penting, ini nggak lagi easy sekarang untuk investment story, melainkan selektif yang attractiveness. Kenapa? Karena secara umum masih stabil dan positif. Nah, dengan data terbaru ini menunjukkan realisasi investasi di tahun 2025 itu sekitar 1.931 triliun. Ini sudah melampaui target pemerintah, di mana ekonomi Indonesia tetap tumbuh di sekitaran 5%, karena targetnya di 5%. Sebenarnya kalau Pak Prabowo pengennya sih di 8% dan juga mengentaskan kemiskinan di 0%. Nah, stabilitas makro ini cukup terjaga karena inflasi kita rendah, cadangan devisa kita kuat, neraca perdagangan surplus. Nah, ini artinya dari sisi fundamental Indonesia masih kredibel dan resilient di dalam mata investor ya. Nah, kalau kita lihat daya tarik dari utamanya dari Indonesia, saya melihat bahwa peran Kadin ini akan melihat 4 sektor, di mana ini ada pasar domestik besar, di mana ada 285 juta penduduk, yang mana sekarang ini menduduki kelas menengah yang terus tumbuh. Indonesia adalah market driven economy. Dan belum lagi ada bonus demografi, yang mana bonus demografi kita tuh di usia produktif ya. Jadi ini sangat menarik untuk industri manufacture dan digital. Nah, kalau kita lihat mengenai hilirisasi dan sumber daya alam,
kebijakan hilirisasi ya, ini dari ada nikel, ada mineral, ini berhasil investasi besar di sektor logam, baterai EV, dan menggeser Indonesia dari eksportir bahan, sekarang ini sudah tadinya eksportir bahan mentah, sekarang menjadi pemain di industri global. Gitu Mas. Kalau kita lihat ya sektor yang menjanjikan di depan itu, magnet investasi di Indonesia ini tidak bertumbuh pada sektor satu sektor saja, tapi kombinasi sektor berbasis sumber daya, industri bernilai tambah, dan ekonomi baru ini yang disebut dengan new economy. Investor global termasuk Jepang sedang mencari nilai jangka panjang yang berkelanjutan, karena kita baru aja kemarin presiden berkunjung ke Jepang dan juga Korea. Nah, kita lihat di sini bahwa inginnya itu terkait dengan bisnis rantai pasok global, di mana hilirisasi dari mineral dan industri baterai EV potensinya ada di Indonesia, karena Indonesia ini adalah produsen nikel terbesar di dunia, sehingga nikel bahan utama baterai kendaraan listrik EV, dunia ini sedang menuju di fase transisi energi. Jadi arah investasi smelter nikel, industri baterai, dan juga ekosistem kendaraan listrik. Nah, saya lihat strategi pemerintah ini melanjutkan kebijakan hilirisasi, larangan ekspor dan bahan mentah, mendorong joint venture dengan investor asing, membangun kawasan industri yang terintegrasi seperti ada di Morowali, di WDB. Ini sektor paling strategis yang menghubungkan sumber daya alam dengan industri masa depan. Kalau kita lihat lagi potensi yang sangat luar biasa itu energi terbarukan di renewable energy sector. Kenapa ini menjadi potensial? Karena tekanan global saat ini menuju ke net zero emission. Ya, di mana Indonesia punya potensi sangat besar terhadap surya, panas bumi, dan hidro. Nah, arah investasi ini tentunya pembangkit listrik tenaga PLTS yang baru saja Bapak Presiden kita ingin membangun 100.000 megawatt untuk pembangkit listrik tenaga surya. Maka saat ini juga Kadin sudah ditanya oleh PLN bagaimana kira-kira ekosistem mendukung untuk industri PLTS ini. Nah, ini merupakan tantangan buat kita semua karena peluang untuk transisi energi ini sangat diperlukan. Maka ini saatnya kami dari Kadin, para pengusaha lainnya melihat peluang yang sangat besar dalam industri di renewable energy PLTS. Nah, saat ini juga pemerintah rencananya akan memberikan insentif, di mana insentif ini untuk green investment, terus kerjasama internasional, dan reformasi di sektor energi. Nah, kalau kita lihat lagi, yaitu yang menarik di infrastruktur kawasan industri. Kenapa ini potensial? Karena infrastruktur itu tulang punggung investasi. Dan kita lihat arah investasi ke depan, jadi ada jalan tol, pelabuhan, bandara, ini bisa saling mendukung tentunya dengan skema KPBU. Nah, yang nggak kalah lagi itu mengenai potensi di ekonomi digital dan teknologi. Kenapa potensial? Karena populasi kita tuh banyak anak muda, yang mana anak muda ini sangat melek digital, dimana pertumbuhan e-commerce dan fintech itu sekarang saat ini sangat berkembang pesat di Indonesia. Nah, arah investasi ini startup teknologi dan juga data center dan artificial intelligence ini merupakan kekuatan yang sangat perlu didukung oleh pemerintah dari sisi regulasi investasi. Nah, yang luar biasa lagi yaitu terkait dengan ketahanan pangan, yaitu potensi pertanian modern dan ketahanan pangan. Nah, ini juga potensi yang luar biasa untuk Indonesia, karena kan kita di sini bisa menghandle masalah krisis pangan dan perubahan iklim, di mana Indonesia punya lahannya luas, biodiversitasnya tinggi. Kita arah investasinya adalah smart farming, industri pengolahan pangan, supply chain pertanian.
Kalau dari perspektif pelaku usaha ya Mas ya, tentunya dari Kadin, tantangan investor ini bukan lagi masuk atau tidak untuk ke Indonesia, tapi bagaimana sih bisa bertahan dan berkembang secara berkelanjutan di Indonesia. Karena satu, kapasitas regulasi yang belum konsisten. Investor ini sering menghadapi bagaimana di Indonesia itu perubahan aturannya itu cepat di tingkat pusat, dan kadang-kadang implementasi di daerahnya itu berbeda. Belum lagi tumpang tindih kebijakan antara kementerian dan lembaga. Akhirnya muncul ketidakpastian hukum, dan ini sangat sensitif sekali buat investor asing ya. Nah, kedua itu masalah birokrasi perizinan yang masih kompleks. Jadi walaupun kita saat ini sudah ada OSS, Online Single Submission, tapi di lapangan itu masih ada proses yang manual. Jadi koordinasi pusat daerah ini belum sinkron, dan waktu pengurusan izin itu bisa jadi lebih mundur-mundur gitu ya. Padahal investor itu kan butuh speed, kecepatan gitu, dan predictability dalam hal implementasi di schedule-nya itu. Terus tiga, di infrastruktur logistik saat ini ya masih belum merata. Jadi masih masalah logistik di Indonesia tuh masih tinggi, mahal ya, apalagi di konektivitas di luar Jawa, dan rantai pasoknya akhirnya nggak efisien. Nah, belum lagi kita punya kendala di kualitas sumber daya manusia. Ya, di mana skill daripada tenaga kerja yang ada di sini masih belum sesuai dengan kebutuhan industri. Produktivitasnya itu masih lebih rendah, dan perlu biaya tambahan untuk di training, di capacity building. Nah, yang paling penting lagi yaitu kapasitas lahan dan konflik daripada agrarian ya, di mana proses pembebasan lahan di Indonesia itu lebih lama. Belum lagi ada transisi kebijakan global dan tekanan ESG, di mana di investor global akan mempertimbangkan standar lingkungan, terus mengenai isu keberlanjutan, dan tekanan negara asal yaitu mengenai karbon dan masalah di perbatasan. Nah, inilah apalagi sekarang ini ada dinamika geopolitik global di mana ada konflik Amerika Serikat dan China dan Timur Tengah, ini sangat berdampak terhadap fluktuasi harga energi, gangguan terhadap supply chain, dan ketidakpastian pasar global. Jadi saat ini investor dalam posisi wait and see. Jadi pengalaman saya di saat ini perempuan di dunia investasi ini merupakan tantangan ya, karena banyaknya kalau di dunia investasi itu banyak pria ya. Maka dari itu semoga dengan saat ini saya lihat perempuan-perempuan sudah nggak, kalau zaman dulu tuh disebutnya gaptek, nggak gagal teknologi ya. Sekarang saya lihat perempuan-perempuan sudah banyak berkarir dan seimbang dengan pria, dan juga banyak perempuan yang sudah paham mengenai digitalisasi, dan dengan tren adanya sosial media ini membuat perempuan itu udah siap tuh menyesuaikan dengan memarketkan produknya melalui digitalisasi. Jadi sehingga ini saya rasa dengan kemudahan yang diberikan fasilitas daripada sosial media dengan digitalisasi ini mempermudah para wanita, ibu-ibu khususnya bisa berjualan di mana saja 24 jam. Dan itu pasti membuat efisiensi cost ya. Dan saya lihat peranan perempuan tentunya saat ini sudah banyak sekali program-program untuk women support women, empowerment women, yang mana ujungnya adalah untuk meningkatkan UMKM, karena UMKM ya utama sekali buat Indonesia, karena UMKM merupakan backbone daripada ekonomi Indonesia. Jadi waktu kita krisis 98 dan juga terbukti pada masa COVID, yang membangkitkan ekonomi itu adalah sektor UMKM, dan di UMKM ini juga banyak sekali peranan wanita. Iya, jadi pesan sederhana dari saya yang bisa saya sampaikan kepada generasi muda ini, investasi ini pada dasarnya bukan soal kita harus cepat kaya, tapi bagaimana kita membangun kebiasaan dan cara berpikir dalam jangka panjang. Dimulai dari hal kecil tapi dengan konsisten. Tidak perlu menunggu punya uang besar.
ya, karena kalau memulai langkah itu selalu dengan metode think big, start small, move fast. Jadi kita bisa memulai dengan langkah kecil, memulai dengan nominal yang kecil. Yang paling penting adalah konsistensi dan disiplin. Karena dalam investasi ini pasti proses waktu lebih penting daripada jumlahnya. Dan yang penting juga itu pahami dulu sebelum mengikuti, jangan ikut-ikutan atau FOMO ya. Banyak anak muda tergoda karena tren saham yang viral, investasi yang cepat cuannya, jadi cepat kaya. Jadi harus paham dulu yang disebut resiko, karena apapun itu kita harus memitigasi resikonya. Nah, jadi esensinya, semangatnya itu adalah jangan takut memulai, tapi harus selalu belajar dari kesalahan, selalu bangkit. Kita itu pasti akan pernah mengalami jatuh, tapi yang paling penting setelah jatuh itu harus bangkit. Don't give up and never give up. Karena pasti namanya kita melakukan usaha, investasi, itu pasti punya resiko. Resikonya tuh mungkin bisa untung, bisa rugi. Disitulah ketangguhan sebagai personal yang menjalankan bisnis itu, setelah mengalami susah atau rugi itu ya, jangan berhenti, tapi tetap harus bangkit lagi. Nah, ini harus belajar, kalau nggak belajar nggak kapok-kapok. Nah, fokus jangka panjang investasi atau usaha itu pasti jangka panjang, nggak instan. Jadi investasi itu bukan judi ya. Jadi investasi itu bukan judi pengen cepat dapat duit gitu ya. Tapi ini bagaimana kita membangun aset, menjaga mimpi dan masa depan kita dengan kesabaran untuk menang. Jadi orang sabar pasti menang. Nah, yang penting adalah membangun mindset investasi itu adalah sama dengan gaya hidup. Bukan sekedar aktivitas sesekali gitu ya, tapi bagian daripada kebiasaan hidup. Seperti menabung, bekerja, belajar, dan kalau sudah menjadi kebiasaan pasti hasil akan mengikuti. Jadi proses tidak akan pernah membohongi hasil. Jadi itu semangat yang bisa saya berikan. Salam sehat, salam bahagia, semangat berkarya, keep rolling.